Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Tinar di materi pelajaran bisnis retail dengan pokok bahasan kita hari ini adalah media advertising. Kemarin kita sudah belajar tentang syarat advertising, pengertiannya. Sekarang kita akan mempelajari media yang digunakan untuk advertising tersebut. Media advertising. Dalam melakukan advertising, kita tidak akan terlepas dari media periklanan. Berbagai media saat ini cukup canggih, sehingga kita dapat dengan mudah memilih dan menentukan media dalam melakukan periklanan. Lalu, apa saja sih media periklanan? Simak pembahasan berikut. Media cetak. Jenis media cetak untuk advertising retail. Jadi yang pertama adalah media cetak yang digunakan untuk advertising ini. Ada beberapa media cetak yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah jurnal. Jurnal adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan atau memperkenalkan satu produk kepada orang banyak atau konsumen. Jurnal ini bisa berupa bentuk buku, di mana di dalam jurnal tersebut akan disampaikan secara detail tentang sebuah produk, baik itu komposisinya, cara penggunaannya, cara pembuatannya. Pokoknya di jurnal ini adalah satu media yang sangat mendetail dalam menyampaikan sebuah produk kepada konsumen. Jadi dibahas secara detailnya, komposisinya, cara pembuatannya, cara perawatannya, terus suku cadang yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi jurnal adalah salah satu media cetak yang digunakan untuk menyampaikan atau memperkenalkan sebuah produk kepada konsumen. Tabloid juga digunakan untuk menyampaikan atau mengiklankan sebuah produk kepada konsumen. Tabloid di sini bisa berupa majalah yang khusus dia untuk digunakan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Ya, sama dengan seperti majalah sebenarnya. Tapi kalau tabloid ini lebih spesifik. Maksudnya gini, tabloid ini untuk pria kan atau untuk wanita. Jadi kalau untuk tabloid digunakan untuk pria, ya tentu yang dimasukkan adalah produk-produk untuk pria saja yang diiklankan di sini akan jauh lebih tepat. Surat kabar juga bisa digunakan untuk menyampaikan iklan kepada konsumen. Ada banyak iklan yang kita temui di surat kabar. Salah satu yang paling disukai oleh konsumen itu adalah iklan lowongan kerja. Ya, iklan lowongan kerja itu. Jadi para pengangguran itu setiap saat beli koran, alasannya apa? Mau lihat iklan lowongan kerja. Jadi iklan pengumuman, ya, iklan kemalangan, ya. Ada juga digunakan menggunakan surat kabar atau iklan menyampaikan ucapan selamat. Iklan juga untuk developer perumahan, produk-produk yang lain, ya. Jadi di koran ini sangat banyak produk-produk yang diiklankan. Ini sangat tepat sekali. Jadi konsumen suka untuk membeli koran itu untuk melihat iklan yang mereka inginkan di koran tersebut. Yang berikutnya adalah majalah. Apa perbedaan majalah dengan tabloid? Tabloid itu mungkin bisa terbit sekali seminggu, ya, atau ya sekali seminggu tabloid. Misalnya tabloid Nopa. Tabloid Nopa itu membahas semua kebutuhan-kebutuhan wanita, aksesorisnya, tasnya, sepatunya, perawatan, dan sebagainya. Kalau majalah itu termasuk khusus juga, tetapi lebih luas skopnya.
ada di majalah ini tentang kemasyarakatan, tentang hal-hal yang umum juga. Jadi majalah juga sangat tepat digunakan untuk memperkenalkan atau untuk menyampaikan tentang sebuah produk kepada konsumen. Ya, jadi majalah biasanya ada yang sekali sebulan diterbitkan, sekali sebulan. Seperti Kartini, ya itu sekali sebulan. Kalau tabloid sekali seminggu, seperti itu ya. Tadi contoh-contoh yang saya sebutkan itu adalah contoh media advertising, media cetak. Yang sekarang adalah media advertising elektronik, yaitu jenis media advertising elektronik untuk pengembangan usaha retail sebagai berikut. 1. Media advertising online atau internet. Ya, media yang menggunakan internet atau online itu yang pertama melalui jaringan sosial atau media sosial, medsos. Contohnya WA, Facebook, ya. Terus beriklan di Google atau YouTube. Ini juga media internet. Terus membuat blog atau website. Dan yang berikutnya beriklan melalui marketplace dan iklan baris online. Ini adalah contoh-contoh advertising yang menggunakan media internet. Ini sekarang sedang hangat, sedang ramai. Cara menggunakannya tidak begitu sulit dan biayanya sangat murah. Terus pembuatannya hasilnya bagus dan tujuannya juga sangat cepat, biayanya murah. Jadi para reseller sudah lebih suka menggunakan media advertising ini dibanding dengan media cetak karena jangkauannya cepat dan luas, biayanya juga cukup murah. Yang berikutnya adalah televisi. Di zaman modern ini televisi merupakan hiburan favorit bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pengusaha retail juga memakai media televisi untuk mengiklankan barang dan produk serta jasa yang dijualnya. Pada dasarnya, televisi berupaya supaya media telekomunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual dan penglihatan itu diminati oleh para konsumen, sehingga para penjual sangat suka mereka menggunakan media televisi ini sebagai media untuk mengiklankan produk yang mereka jual. Caranya mereka akan mensponsori film-film, mensponsori sinetron-sinetron yang ditonton oleh banyak masyarakat di Indonesia. Dan yang kedua adalah radio. Alat elektronik berupa radio pada saat ini masih menjadi penyedia promosi yang tepat. Walaupun sudah banyak televisi, radio masih menjadi favorit sebagian besar penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, pengusaha retail juga memakai media elektronik berupa radio untuk mengiklankan usaha retail mereka. Jadi radio juga digunakan sebagai media advertising. Ini adalah media yang digunakan dalam advertising. Ada yang cetak, ada yang audio, ada yang audio visual. Sekarang pertanyaan saya, coba sebutkan 5, kamu tulis di WA saja ya, nanti dikirim ke Butinar. Sebutkan 5 media cetak yang digunakan untuk mengiklankan sebuah produk. Dan sebutkan 5 iklan yang disampaikan menggunakan media audio visual. Disebut kata-katanya, misalnya seperti contoh hits. Kalau ada yang murah, kenapa harus mahal? Jadi tulis di atas advertising hits. Kata-katanya kau sebutkan. Cari 5 produk menggunakan audio visual dan yang menggunakan media cetak. Berarti ada 10
tugas kamu. Kamu kirim melalui WA sama Ibu Tinar. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.